Halo, selamat sore, selamat datang, dan selamat beribadah di GKI Taman Aries. Sebelum memulai ibadah, mari kita simak beberapa informasi kegiatan gereja berikut ini. Tuhan menciptakan kita dari debu yang rapuh, dan hanya karena Allah lah kita dapat menjadi utuh. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua, kita mengawali masa raya Paskah 2024 dengan mengikuti ibadah Rabu Abu pada tanggal 14 Februari 2024 pukul 19.30 dipimpin oleh Pendeta Rinto Tampu Bolon. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, mohon perhatian untuk alur penorehan abu berikut ini yang telah dipersiapkan untuk ibadah Rabu Abu tanggal 14 Februari 24 pukul 19.30. Terima kasih. Teruslah berkarya, Tuhan sudah buka jalan. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari GKI Taman Aries, mari kita bersama-sama menghadiri rangkaian Masa Raya Paskah 2024 di GKI Taman Aries. Dimulai dari Rabu Abu pada 14 Februari pukul 7.30 malam, Minggu Prapaskah dari 18 Februari hingga 24 Maret dalam 3 kali kebaktian pukul 7.30 pagi, 10 pagi, dan 5 sore. Kamis Putih pada 24 Maret pukul 7.30 malam, Jumat Agung pada 29 Maret dalam 2 kali kebaktian pukul 7.30 pagi dan 5 sore. Sabtu Sunyi pada 30 Maret pukul 7 pagi dan Paskah Subuh pada 31 Maret pukul 5 subuh dan perayaan Paskah sore pukul 5 sore. Selamat menapak tilas pengorbanan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah. Pada hari Jumat 16 Februari 2024 pukul 10 pagi. Persekutuan ini dapat diikuti melalui Zoom dan YouTube. Ditunggu kehadirannya. Tuhan memberkati. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari kita saling menguatkan melalui sapaan doa pada hari Sabtu 17 Februari 2024 pukul 7 pagi. Kita akan kembali melanjutkan kisah kehidupan Yunus dengan tema Tiba juga di Niniwe. Sapaan doa dapat diikuti secara onsite di gedung gereja maupun melalui YouTube. Mari bergabung bersama, Tuhan memberkati. Majelis Jemaat GKI Taman Aries membuka kesempatan bagi jemaat dan simpatisan GKI Taman Aries yang terpanggil untuk memberikan persembahan bunga mimbar. Mohon dapat mendaftarkan diri dengan cara mengisi buku yang tersedia di meja penyambutan atau menghubungi Tata Usaha GKI Taman Aries pada jam kerja. Ikan cucut, ikan peda. Apa kabarnya Pak Sutri Dewasa Muda? Yuk datang ke Esmutdir tanggal 24 Februari jam 10 pagi di GKI Taman Aries bersama Pendeta Rinto Tampu Bolon. Seperti tema kita, komunikasi sehat, pernikahan kuat. Tetap semangat meskipun kadang terasa berat. See you dan jangan telat! Kalian udah tahu kan, pemilu tahun 2024 sudah dimulai. Pasang mata, pasang telinga, dan pahami dengan benar bagaimana menyalurkan aspirasi Anda dalam pemilu dengan benar. Kita harus tahu betul siapa saja peserta pemilu tahun 2024 ini. Pertama, kita akan memilih calon presiden dan calon wakil presiden. Kedua, kita akan memilih anggota DPR RI. Ketiga, kita akan memilih anggota DPD RI. Keempat, kita akan memilih anggota DPRD provinsi. Dan kelima, kita akan memilih anggota DPRD kabupaten atau kota. Selanjutnya yang penting kita perhatikan adalah surat suara yang akan kita coblos. Warna abu-abu untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia. Warna kuning untuk memilih anggota DPR Republik Indonesia, warna merah untuk memilih anggota DPD Republik Indonesia.
Sedangkan untuk warna biru untuk anggota DPRD provinsi dan warna hijau untuk anggota DPRD kabupaten atau kota. Ingat ya, ingat jumlah dan warna surat suaranya. Jangan sampai gagal fokus karena suara kalian sangat menentukan setidaknya untuk 5 tahun ke depan. Setelah nama kita dipanggil di tempat pemungutan suara dan kita diberikan surat suara, saatnya kita menentukan pilihan kita di dalam bilik suara. Setelah mendapati calon atau gambar peserta pemilu yang Anda pilih, ambil alat pencoblos yang telah disediakan. Coblos tepat di tengah-tengah gambar calon atau di dalam garis yang mengelilingi gambar calon pilihan Anda. Bila Anda mencoblos di luar garis, maka dalam penghitungan surat suara Anda tidak sah. Mengambil gambar atau merekam proses pencoblosan di dalam bilik suara atau mengunggahnya di media sosial, itu dilarang keras. Kita meriahkan pesta demokrasi ini dengan berbondong-bondong ke TPS untuk menyalurkan aspirasi kita di dalam bilik suara. Jangan sia-siakan suara Anda dalam pemilu kali ini, apalagi golput. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan datang ke kantor KPU di kota Anda atau kunjungi website. Oke, selamat berpesta, berkampanye, dan tentukan pilihan. Tetap damai, jaga persatuan bangsa. No hoax, no cela-mencela. Demikian Warta Lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Mazmur 136 ayat 1-3 menyatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala ilah, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya." Sudah sepatutnya kita mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang tidak terbatas dalam hidup kita. Yuk kita nyatakan rasa syukur kita dengan menyatakan nyanyian atas bumi nan permai. Mari kita nyatakan rasa syukur kita atas langit yang cerah yang kita lihat hari ini, atas bumi yang kita diami hari ini, dan kasih mesra yang Tuhan sediakan bagi kita. Atas bumi nan permai. Kristus kami naikkanlah syukur bagimu. Naikkanlah syukur bagimu dalam puji dan sembah atas kasih yang mesra di antara manusia. Dalam
Tuhan dalam hidup kita mengajak kita melihat dan merasakan betapa besarnya kebaikan Tuhan. Hanya bagi Yesuslah segala kemuliaan. Mari dengan bangkit berdiri kita katakan mulia, mulia, mulialah namanya. Tinggikanlah Raja kita Yesus. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita mengawali ibadah Minggu sore ini dengan keyakinan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Nah, kalau kita lihat dekornya udah Chinese banget nih. Jadi kayak kurang lengkap kalau saya belum bilang gongsi facoy Bapak Ibu. Selamat sore, gongsi-gongsi. Gimana nih kabarnya hari ini? Mantap, baik? Baik ya, puji Tuhan kalau di sini kita semua merasakan yang baik. Tapi kalau ternyata di antara kita mungkin ada yang merasa saat ini kurang baik, kita harus tetap bersyukur kalau Tuhan itu tuh masih kasih kita kesempatan dan Tuhan masih kasih kita waktu
untuk boleh datang beribadah di tempat ini hari ini. Karena Tuhan ingin berbicara kepada kita lewat ibadahnya hari ini. Nah, kalau Bapak dan Ibu-ibu inget nih, hari ini nih udah tanggal 11 Februari. Nah, 3 hari lagi kita akan menuju tanggal 14. Kalau saya berpikir tahun 2004 ini nih tanggal 14 Februarinya tuh saya merasa merupakan sebuah fenomena yang cukup unik atau menarik ya. Ada yang kepikiran gak kenapa 14 Februari tahun ini kira-kira menarik? Ada yang inget di tanggal 14 Februari ini ada apa? Pemilu. Ya. Nah, menurut saya ini menarik karena ternyata di tanggal 14 Februari ini nih kita dihadapkan pada 3 hal yang berbeda. Yang pertama yang seperti tiap tahun kita biasa ya, hari kasih sayang, hari Valentine gitu. Dan ternyata di tanggal 14 Februari tahun ini kita juga dihadapkan dengan pemilu. Dan kalau tadi Bapak Ibu perhatikan warta di awal, ternyata 14 Februari tahun ini kita ada Rabu Abu juga Bapak Ibu. Jadi menurut saya ini fenomena yang jarang terjadi gitu dan cukup unik ya di hari yang sama kita menyatakan, ada yang menyatakan hari kasih sayang, ada hari yang tentang pilihan gitu ya, berkaitan dengan pilihan. Juga Rabu Abu kan mengingatkan kita tentang pengorbanan Kristus gitu ya. Jadi ketika kita lihat lagi tema kita hari ini tentang kemuliaan dalam solidaritas tanpa batas, ini membuat saya berpikir ternyata dalam kasihnya yang tanpa batas, Yesus memilih untuk menunjukkan rasa solidaritasnya kepada kita umatnya melalui penderitaan dan penebusan. Jadi 3 hal tadi tuh jadi kayak mirip ya sama tema kita hari ini gitu. Dan hal ini pun kembali mengingatkan bahwa dalam peristiwa transfigurasi, kita kan lagi di minggu transfigurasi nih ya Bapak Ibu. Tuhan tuh yang penuh kemuliaan dihadapkan dengan pilihan. Kayak tadi nih kita juga di tanggal 14 ternyata ada pilihan gitu. Dia bisa aja memilih untuk menyatakan kemuliaannya secara langsung kepada semua orang. Tapi ternyata Tuhan memilih sebaliknya. Dia menunjukkan rasa solidaritasnya lewat karya salibnya. Dan itu menarik banget sih. Sehingga akhirnya ini membawa kita untuk kembali merenungkan. Apakah dalam keseharian kita sadar dan tetap merasakan bahwa Tuhan itu mulia. Bagaimanapun cara dia menunjukkan kemuliaannya, yaitu lewat karya salibnya. Apakah kita pun sudah membuka hati untuk merasakan solidaritas yang Tuhan tunjukkan pada kita? Atau jangan-jangan selama ini kita justru merasa, gak penting nih gitu. Justru kita berusaha mencari kekuasaan dan kemuliaan diri sendiri gitu. Yang penting aku, egonya itu ada di kita. Dan bahkan kita sampai mengabaikan panggilan untuk memiliki rasa solidaritas juga terhadap sesama kita. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu untuk mencoba merenungkan kembali keseharian kita hingga sampai saat ini. Bagaimana kita meresponi Allah, melihat apa yang Tuhan inginkan. Dan kita juga boleh berdoa dan mengakui dosa-dosa kita saat ini di hadapannya. Dengan diiringi oleh song leader menyanyikan "O Allahku, jenguklah diriku", saya ajak Bapak Ibu untuk berdoa dan merenungkannya secara pribadi.
hati dan pikiran kami ya Tuhan. Ampunilah kami jika hidup kami cemar dan penuh dengan dosa. Ampunilah kami yang mungkin seringkali ya Bapa terpaku pada kemuliaan semu yang ditawarkan oleh dunia ini. Ampuni kami juga Tuhan jika dalam hidup kami lebih sering terpaku pada ego dalam diri kami dan mengabaikan panggilan-Mu. Sucikanlah ya Tuhan dan jadikanlah hati kami benar. Karena kami percaya bahwa Engkau sajalah yang menjadi tumpuan teguh dan pengorbanan-Mu merupakan contoh solidaritas yang nyata bagi kehidupan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan bait yang kedua, memberikan pujian kita bagi Tuhan. Pujianku tetaplah bagimu, Karena Tuhan yang telah hapus dosa kita. karena Kau hapus dosa-dosaku. Mari bangkit berdiri, kita nyatakan biar Tuhan yang mau bangkitkan jiwa kita agar Tuhan yang berkarya dalam hidup kita. Karena firman-Nya adalah tumpuan yang teguh bagi hidup kita. Oh Roh Kudus, bangkitkan jiwaku. Mari berkarya dalam hidupku. Firman-Mu lah tumpuan yang teguh, dan ku dambakan rahmat-Mu Satu Petrus 2 ayat 24-25 meneguhkan kita bahwa pengampunannya tersedia. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh karena bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Kiranya damai dan pengampunan Kristus beserta kita satu sama lain. Salam damai. Bapak Ibu boleh mempersilahkan satu sama lain untuk melakukan salam damai? Sambil kita menyanyikan lagu Bersukacitalah Selalu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam
kita rasakan saat ini adalah dari penebusan Allah. Dan hal ini mengingatkan kita untuk selalu memegang teguh firman-Nya. Mari kita nyanyikan firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh, firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman Tuhan saja yang kita pegang selalu saat duka, saat senang. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh, firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita bersatu hati di dalam doa, kita berdoa. Benar ya Tuhan, firman-Mu membuat kami kuat. Firman-Mu membuat jiwa kami merasakan keamanan. Biarlah pengakuan ini tidak hanya sebatas kami nyanyikan, tetapi ini menjadi peneguhan di dalam perjalanan hidup kami, bahwa firman-Mu menguasai kehidupan kami secara utuh. Oleh karena itu ya Tuhan, pada sore hari ini kami anak-anak-Mu membuka hati dan pikiran kami kembali untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Kami yang terbatas, kami yang penuh dengan kekurangan, bahkan kami yang tidak layak di hadapan Tuhan, mau dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan, sehingga kami boleh memahami, mengerti isi hati Tuhan, dan terlebih kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kuasai kami ya Tuhan, baik kami yang membawakan maupun kami yang mendengar. Biarlah kami ada di dalam kesatuan hati untuk berjumpa dengan firman yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada sore hari ini bacaan Alkitab kita diambil dari Injil Markus 9, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-9. Injil Markus 9 ayat 2 sampai 9. Saya akan membacakan untuk kita semua dari Alkitab edisi kedua.
Injil Markus 9 ayat 2 sampai 9. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan jubahnya sangat putih berkilauan. Tidak ada seorang penatu pun di dunia ini yang dapat memutihkan pakaian seperti itu. Lalu tampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, sungguh baik kita berada di tempat ini. Biarlah kami didirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Lalu datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia." Tiba-tiba sewaktu memandang sekeliling, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu turun dari gunung itu, Yesus memperingatkan mereka supaya jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Ya, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat sore. Wah, luar biasa ya. Tadi liturgos menyampaikan apa kabar sore hari ini Bapak Ibu? Luar biasa baik. Nah, saya boleh mengajak kita untuk memberikan senyum yang luar biasa apapun kondisi keadaan Bapak Ibu saat ini. Lewat senyum yang luar biasa itu mau menyampaikan bahwa Tuhan tetap memimpin, menolong, dan menyertai. Boleh ya? Kita berikan senyum ke kanan, kiri, depan, belakang untuk menyampaikan bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Iya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, saya Kristia, saya pendeta jemaat GKI Layur. Ada yang tahu GKI Layur di mana? Ya, betul, di Rawamangun. Jadi saya dari Rawamangun, Jakarta Timur. Dan sore hari ini tentu penuh dengan syukur kita boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema kemuliaan dalam solidaritas tanpa batas. Nah, Bapak Ibu Saudara, tepat minggu ini dalam kalender gerejawi kita memasuki Minggu Transfigurasi. Tadi sempat di-spill ya, Minggu Transfigurasi. Kira-kira apa sih Minggu Transfigurasi itu? Ada yang tahu? Minggu Transfigurasi itu berasal dari 2 kata Bapak Ibu. Dikatakan trans yang berarti perubahan dan figur yang berarti wajah atau rupa. Dengan kata lain, transfigurasi ini menunjukkan perubahan rupa. Dan secara spesifik perubahan rupa ini dialami oleh Yesus di dalam bacaan kita. Nah, kisah ini Bapak Ibu dicatat dalam Injil Matius dan Lukas juga. Jadi tidak hanya di dalam Markus 9 ayat 2 sampai 9. Tetapi kita bisa temukan peristiwa ini di dalam Injil Matius dan Lukas. Kenapa demikian? Ternyata ini mau memberikan penegasan bahwa Minggu Transfigurasi ini adalah peristiwa yang penting di dalam kehidupan Kristus. Jadi bukan minggu yang
kita kasih nama aja transfigurasi gitu ya, peristiwa transfigurasi. Tidak. Di balik peristiwa ini mau menegaskan kepada kita umat bahwa ini adalah peristiwa yang sangat penting. Dan ketika proses transfigurasi yang terjadi ini dikatakan dalam bacaan kita terjadi di sebuah gunung yang tinggi. Dan di saat yang bersamaan Yesus mengajak ketiga muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah, kira-kira mengapa Yesus tidak mengajak semua murid-murid yang lain? Ada yang tahu kenapa ya? Cuman 3 orang saja yang diajak oleh Yesus. Padahal ini adalah peristiwa penting. Bisa jadi Bapak Ibu karena ketiga murid inilah yang cukup dekat dengan Yesus. Yang punya relasi dekat. Yang lain bukan berarti tidak dekat. Ya, tetapi mungkin 3 murid ini yang paling dekat di antara yang lain. Mereka juga mungkin adalah orang-orang yang cukup kuat untuk naik gunung yang tinggi. Itu bisa jadi alasan ya, kenapa 3 orang yang kuat untuk naik gunung yang sangat tinggi ini atau gunung yang tinggi ini dipilih oleh Yesus. Karena di dalam bacaan kita, karena naik gunung butuh stamina yang baik tentunya. Nah, selain itu ternyata hanya mereka bertiga yang diajak untuk naik gunung. Karena di ayat yang ke-9 dikatakan Yesus tidak ingin banyak orang tahu peristiwa itu. Disebabkan apa? Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan apa yang telah mereka lihat kepada orang lain. Memang ada tujuan kenapa tidak semuanya diajak oleh Yesus, ya. Tujuannya supaya apa yang mereka lihat pun ya tidak diceritakan oleh orang lain. Pusing ya Bapak Ibu ya, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus saat itu ya. Tetapi apapun itu tentu punya makna, tentu punya arti yang mau disampaikan kepada para murid saat itu dan pada kita saat ini. Nah Bapak Ibu, seperti kita ketahui, melalui transfigurasinya, Yesus hendak memberi pesan bahwa ia dimuliakan oleh Allah. Proses dimuliakan Allah itu dilihat secara langsung dengan mata kepala para murid yang meskipun berjumlah 3 orang. Ada perubahan rupa yang dialami Yesus dan bahkan tidak hanya rupa, pakaiannya pun dikatakan sangat putih berkilauan. Bahkan apa yang dialami oleh Yesus dikatakan membuat Petrus saat itu merasa bahagia. Merasakan kebahagiaan. Karena ada perubahan rupa yang dialami Yesus. Petrus bahagia juga bukan hanya itu saja, ya. Bisa jadi karena hari-hari sebelumnya, waktu-waktu sebelumnya, Yesus membawa mereka, ya. Ketika membawa mereka naik gunung, Petrus sempat mengaku bahwa Yesus adalah Mesias. Dan melalui apa yang Petrus lihat di atas gunung itu, apa yang disampaikan, apa yang diakui oleh Petrus kepada Yesus menjadi bukti bahwa pengakuan Petrus benar. Dia senang akan apa yang dinilainya benar. Ya, dia diteguhkan gitu ya. Apa yang dipikirkannya, apa yang ada di dalam hatinya ternyata selaras dengan kondisi keadaan yang ia lihat. Dan selain itu juga Bapak Ibu, sesudah Petrus mengakui Yesus adalah Mesias, Yesus sempat memberitahukan penderitaan yang akan Yesus alami kepada para muridnya. Hal itu sempat membuat Petrus menegur Yesus. Ini menjadi sebuah bentuk ketidakpercayaan dari Petrus terhadap apa yang disampaikan oleh sang guru. Namun demikian, Bapak Ibu, dengan melihat sang guru begitu dimuliakan di atas gunung, ya, begitu berkilau, begitu penuh kuasa,
maka mungkin saja Petrus menganggap bahwa apa yang Yesus sampaikan tentang penderitaan itu tidak akan terjadi. Ditambah lagi sebuah suara yang mereka dengar yang menyatakan, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Semakin meneguhkan Petrus saat itu terhadap Yesus. Namun demikian, apa yang dilihat, apa yang dipikirkan oleh Petrus ternyata berbanding terbalik dengan apa yang akan terjadi pada Yesus. Memang peristiwa transfigurasi menjadi momen bahwa Yesus dimuliakan. Tetapi peristiwa ini pun menjadi momen juga di mana Yesus akan mengalami penderitaan seperti yang ia katakan sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, ini menjadi hal yang sangat menarik di tengah kehidupan iman percaya kita. Ketika minggu ini saya dan Bapak Ibu diajak untuk menghayati Minggu Transfigurasi, kita juga diingatkan melalui perubahan rupa Allah yang dikisahkan dalam bacaan menjadi wujud Yesus yang dimuliakan. Membuat kita juga kagum pada Allah yang penuh kuasa. Betul ya? Terkagum-kagum. Namun harus diakui, di saat yang sama kita juga menyadari bahwa Allah yang dimuliakan itu, yang kita kagumi itu, yang penuh dengan kemahaan itu, dengan cintanya juga mau merengkuh penderitaan untuk saya dan Bapak Ibu, untuk setiap umat, untuk setiap orang percaya di tengah keberdosaannya. Dan disitulah hal yang istimewa, hal yang spesial, yang begitu indah, yang dimiliki oleh setiap kita orang percaya. Di tengah kemuliaan yang begitu luar biasa, yang bahkan tanpa batas, Allah dalam diri Yesus mengingat kita yang posisinya tidak layak, yang posisinya penuh dengan keberdosaan. Kemuliaan itu disampaikan, kemuliaan itu diberikan dengan kasihnya yang luar biasa untuk merangkul kita, setiap orang percaya, kita yang ada di dalam keberdosaan, untuk merasakan kemuliaan yang tanpa batas, sekaligus kasihnya yang begitu besar melalui diri Yesus. Untuk itu saat ini, ketika kita meyakini, ketika kita bahkan menghayati penuh kemuliaan yang tanpa batas, melalui kasihnya yang begitu besar, yang sudah bahkan diam di dalam kehidupan kita yang berdosa ini, pertanyaannya, apakah kita sudah menyampaikan kemuliaan Kristus di dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah menyampaikan kasihnya yang begitu besar, yang memulihkan, yang memberikan kita kesempatan kembali untuk ada di dalam perubahan, untuk ada di dalam pertobatan, sudah kita sampaikan juga di tengah kehidupan ini? Atau kita masih hidup dalam kemuliaan diri kita sendiri? Kita masih hidup di dalam keakuan kita sendiri? Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, kalau kita melihat saat ini di masa serba individualis, banyak orang malas, banyak orang enggan untuk memilih hidup bersama dengan orang lain dalam semangat solidaritas, dalam semangat kasih Allah. Mengapa?
Mungkin karena fokusnya adalah kekecewaan yang dirasa, sakit hati yang dirasakan, luka yang tetap ada, kesedihan yang selalu ada di dalam diri. Dan mungkin masih banyak lainnya. Sehingga perasaan-perasaan itu membuat saya dan Bapak Ibu mungkin enggan atau bahkan kembali mempertimbangkan sekian banyak untuk dapat menyatakan kasih Allah. Solidaritas yang disampaikan Allah terlebih dahulu kepada kita. Itu sebabnya di masa kini kasih dan kepedulian kepada sesama bisa jadi menjadi barang yang mahal, bahkan menjadi hal langka yang kita temukan. Dalam kondisi dunia yang serba individualis ini, Tuhan tidak pernah berhenti untuk selalu mengingatkan kita anak-anaknya, kita murid-muridnya, untuk terus berjuang, untuk terus berupaya sedemikian rupa, untuk kembali memiliki spirit, semangat, solidaritas, ungkapan kasih kepada sesama. Karena hanya satu alasan, kita terlebih dahulu merasakan kasih-Nya, solidaritas Allah di dalam kehidupan kita secara pribadi. Nah Bapak Ibu, lalu apa yang menjadi pesan firman Tuhan yang boleh kita bawa setelah kita merenungkan firman Tuhan saat ini? Ada 3 hal yang boleh menjadi bekal bagi kita semua. Yang pertama, milikilah semangat solidaritas tanpa batas dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah orang-orang sekitar kita. Tidak usah yang jauh di sana, yang bahkan belum kita kenal. Jangan berangkat dari hal-hal yang jauh dulu. Tetapi mulailah dari keluarga kita. Milikilah telinga yang mau mendengar anggota keluarga kita. Milikilah mata yang mau mempedulikan kondisi keadaan keluarga kita. Milikilah tangan yang mau menolong. Milikilah kaki yang mau hadir. Dan milikilah hati yang mau bersama-sama menyatakan saling mengasihi. Ketika kita sudah terbiasa atau ketika kita terus melatih diri di tengah keluarga yang Tuhan percayakan, percayalah kita juga akan ditolong, dimampukan menyatakan solidaritas kasih Allah yang tanpa batas itu ke lingkup yang lebih luas. Oleh karena itu, jangan pernah jemu, jangan pernah berkata tidak untuk dapat terus memiliki semangat solidaritas Allah. Yang kedua, ingatlah bahwa memiliki solidaritas tanpa batas bukan dilakukan dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Bukan tentang kita. Bukan tentang kemampuan kita. Bukan tentang kepentingan kita. Bukan tentang keakuan kita. Tapi kita harus ingat, lakukan solidaritas tanpa batas adalah karena sejak awal solidaritas itu sudah dimulai oleh Allah untuk kita, umatnya. Terlebih dahulu kita merasakan apa yang Tuhan sudah sampaikan. Oleh karena itu kita pun perlu meneruskan apa yang sudah Tuhan sampaikan. Jadi ketika saya dan Bapak Ibu berjuang untuk menyampaikan solidaritas itu, ingat dasarnya, alasan utamanya. Karena terlebih dahulu Allah sudah melakukannya untuk diri yang berdosa ini. Lalu yang ketiga, biarlah
melalui tindakan solidaritas tanpa batas yang sudah dilakukan terlebih dahulu oleh Allah, kita juga boleh menyampaikan kemuliaan sejati yang tentunya bersumber dari Allah. Kemuliaan sejati bukan berasal dari setiap diri kita, namun kemuliaan sejati berangkat dari Allah yang penuh dengan kasih, yang mau merangkul saya dan Bapak Ibu yang berdosa ini. Bapak Ibu Saudara, selamat menyatakan solidaritas Allah tanpa batas dan selalu mengingat akan kasih sayang Allah untuk kita. Jangan pernah ragu, jangan pernah untuk lelah menyatakan kasih Allah di tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus memampukan dan menolong kita. Amin. Ya, Bapak Ibu, pada hari ini melalui firman-Nya kita diingatkan bahwa melalui proses transfigurasi Allah, Yesus dimuliakan. Dan ternyata melalui momen tersebut itu juga kita diingatkan akan penderitaannya. Biarlah kiranya dalam keterbatasan kita sebagai manusia, kita tetap mengingat kemuliaan Allah yang hadir dalam rasa solidaritasnya kepada kita umatnya. Dan biarlah kiranya dalam dunia yang penuh dengan rasa individualis, kita tetap menjadi umat yang bisa menghidupi spirit solidaritas itu tanpa batas dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan biarlah kita senantiasa melakukannya dengan fokus bahwa Tuhanlah yang lebih dulu bersolidaritas pada kita. Dan kita melakukannya hanya demi Dia saja. Mari kita nyanyikan God and God Alone. Ya, hanya Tuhan dan kepada Tuhan sajalah. Reserve his true and
bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat janji baptisan dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur pada saat ini, di sore hari ini, kebenaran firman Tuhan boleh menyapa setiap diri kami, untuk kembali mengingatkan kami atas panggilan yang Tuhan percayakan untuk kami nyatakan, yaitu menyatakan solidaritas Allah di tengah kehidupan ini secara nyata. Tolong kami ya Tuhan, pakai kami di dalam peranan kami, di dalam panggilan kami, di dalam setiap hal yang Tuhan hadirkan. Biarlah melalui pertolongan Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus yang diam dalam diri kami selalu dimampukan untuk dapat menyampaikan kasih Allah yang tanpa batas itu di tengah kehidupan kami saat ini. Dan kami pun mau menyerahkan setiap diri kami agar terus dikuasai oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Di tengah rasa syukur ketika firman-Mu boleh kembali meneguhkan perjalanan iman kami juga saat ini bersatu hati. Kami berdoa untuk setiap saudara-saudari kami yang sedang berjuang di tengah kondisi keadaan lemah fisik, rasa sakit yang dirasakan. Kami yakin, kami percaya Engkau bersama dengan mereka semua. Engkau bahkan diam di dalam diri mereka, merangkul mereka di tengah penderitaan, di tengah pergumulan yang mereka hadapi. Dan Engkau juga yang boleh terus memampukan menolong mereka, bahkan memberikan damai sejahtera, meskipun kondisi keadaan fisik yang lemah dan rasa sakit yang dirasakan. Dan biarlah ya Tuhan, kami boleh terus mendukung dalam doa, kami boleh terus dipakai oleh Allah untuk menyampaikan kasih Allah yang menguatkan, yang menghibur mereka semua, saudara-saudari kami ini. Kami mau menyerahkan saudara-saudari kami yang sedang sakit hanya ke dalam kuasa dan kasih Tuhan. Kami juga saat ini ya Tuhan bersatu hati untuk mendoakan saudara-saudari kami yang sedang bergumul dan berjuang di tengah pergumulan-pergumulan yang dihadapi, di tengah kedukaan yang dirasakan. Kami mau membawa dalam doa keluarga terkasih dari Bapak Heri Susanto, yang dimana Ibu terkasih, Ibu Teresiati telah meninggal dunia. Kami yakin sumber kekuatan dan penghiburan hanya ada pada Tuhan yang memampukan Bapak Heri Susanto bersama dengan keluarga terkasih ada di dalam kedukaan dan kehilangannya saat ini. Kami mau serahkan penuh setiap ibadah, setiap proses yang akan dilakukan oleh keluarga di tengah kedukaan ini hanya ke dalam kuasa dan kasih Tuhan. Kami juga mengingat setiap saudara-saudari kami yang ada di dalam pergumulan relasi antar anggota keluarga, di dalam pekerjaan, pencarian pasangan hidup, di tengah harapan kerinduan memiliki buah hati, di tengah perjuangan untuk mencari pekerjaan, di tengah perjuangan di dalam proses pendidikan yang dijalani, di tengah perjuangan selaku pelayan-pelayan Tuhan
Ya Tuhan, biarlah pergumulan yang boleh dihadapi oleh saudara-saudari kami ini boleh menjadi sarana bagi mereka semua untuk terus dapat melekatkan diri kepada Engkau, untuk terus memiliki pengharapan sekaligus semangat karena Engkau bersama dengan mereka di tengah pergumulan yang Tuhan izinkan. Jadikan juga kami sebagai alat-alat Tuhan yang menyampaikan semangat yang berasal dari Tuhan, sehingga bagi saudara-saudari kami yang sedang bergumul dan berjuang di tengah kehidupan mereka, mereka boleh merasakan kasih Tuhan melalui keberadaan diri kami. Kami juga ya Tuhan berdoa untuk gereja Tuhan, terkhusus di tempat ini GKI Taman Aries. Kami mau menyerahkan penuh setiap majelis jemaat, setiap pengurus komisi, setiap aktivis, setiap badan pelayanan, bahkan jemaat dan simpatisan yang Tuhan hadirkan. Biarlah di dalam keberadaan diri kami pun boleh terus berupaya, berusaha untuk dapat memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Mampukan setiap kami di tengah peranan kami masing-masing ya Tuhan, untuk menjadi gereja yang hidup, gereja yang boleh dirasakan di tengah kehidupan ini secara nyata. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan menolong dan memampukan keluarga besar di GKI Taman Aries ini. Ya Tuhan, di tengah doa syafaat ini juga kami mau berdoa secara khusus untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Di tanggal 14 Februari kami diberikan kesempatan untuk dapat memilih presiden dan wakil presiden yang akan memimpin bangsa. Tuhan, kami butuh hikmat Tuhan, kami butuh pertolongan Tuhan, agar di dalam kesempatan ini kami boleh gunakan dengan sebaik mungkin. Bukan untuk kepentingan kami, bukan untuk kepentingan kelompok, tetapi untuk kepentingan kemuliaan Tuhan, agar nyata hadir di tengah kehidupan bangsa ini. Oleh karena itu ya Tuhan, di tengah persiapan yang boleh dilakukan, kami juga mau turut mendoakan dan bahkan ambil bagian, sehingga di dalam pelaksanaannya nanti semua boleh berjalan dengan lancar, dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pemimpin bangsa ini. Biarlah kerendahan hati, ketertundukan kepada kebenaran, dan bahkan takut akan Tuhan boleh terus dihidupi, boleh terus menjadi semangat bagi para pemimpin dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya. Kami mau serahkan ya Tuhan, kehidupan bangsa Indonesia ini hanya ke dalam kuasa dan kasih Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syafaat kami yang jauh dari sempurna, namun kami yakin dan percaya Tuhan mendengar dan Tuhan juga akan berkehendak memberikan yang terbaik menurut kehendak Tuhan di dalamnya. Dan kami membawa doa syafaat ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pelayanan persembahan dilandaskan oleh firman Tuhan dari 1 Tawarikh 16 ayat 28 sampai 29. Berilah kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, berilah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah Tuhan dalam semarak kekudusan. Bawalah persembahan kita dengan syukur atas kebajikan Tuhan, karena kasih perjanjiannya sungguh nyata dalam hidup kita.
kita berdoa. Ya Allah yang maha mulia, kami mengucap syukur atas limpah kasih-Mu. Engkau yang mulia rela berkorban dalam karya keselamatan atas solidaritas kepada kami umat-Mu. Dengan hati penuh syukur kami membawa persembahan kami kepadamu. Berkatilah persembahan ini juga hidup kami, agar kiranya menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, pergilah nyatakan solidaritas kasih Allah yang tanpa batas di tengah kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, sambil membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Maka pergilah sebab kita diutus. Syukur kepada Allah. Dipuji di sebelah
dan bersatu hening. Ibadah kita hari ini sudah selesai dan di luar ada ruang komunal bagi Bapak Ibu yang mungkin mau bertegur sapa dengan satu dengan yang lainnya. Selamat hari Minggu, sampai jumpa lagi minggu depan.